Kahanan mriki, sangkrah mriki sangat-sangat memprihatinkan. Masyarakat juga merasa agak dirugikan. Bukan sekedar kenakalan hanya mabuk ataupun minum-minuman itu saja, tapi sudah mengarah kepada kriminalitas. Hutan itu hampir tiap hari. Namanya ya orang dijelekan orang kan ya rasa ya mangkel gitu Mas. Cara dia pilih teman itu salah ya, jadinya kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang nggak bisa sampai kewalahan cara menasihati itu bagaimana gitu. Rasa persaudaraan di Sangkrah tinggi. Kalau ada istilahnya kekurangan mungkin dari teman-teman ataupun tetangga-tetangga bisa saya rukun bantu. Saya ini dari Banyuwangi Pak, jadi kemarin saya sempat buka-buka web, terus lihat webnya Rumah Baca di Sangkrah, gitu Pak. Jadi saya tertarik akhirnya ke sini gitu. Saya ingin tahu Pak, sedikit tentang gambaran Sangkrah itu bagaimana Pak? Sangkrah itu merupakan daerah yang cukup rendah di antara kota Surakarta, di mana ada beberapa aliran sungai yang ujungnya di Sangkrah ini. Sehingga kalau hujan, air otomatis lajunya ke Sangkrah yang membawa macam-macam sampah dan sebagainya sehingga numpuk di ujung ini. Barangnya pating bekakrah, ya itu namanya, orang mengatakan namanya Sangkrah. Iya. Terus di wilayah RT 3 itu 75% itu tanah kuburan yang saat ini Mas bisa melihat dipakai untuk SD Dadap Sari separuh dipakai untuk pemukiman warga. Kondisi warga masyarakat Kelurahan Sangkrah khususnya di RW 3 ini kelas menengah ke bawah Mas. Jadi kebanyakan buruh dan sopir becak dulunya, cuman yang dari kepegawaian itu hanya minim. Kira-kira ada berapa orang itu aja. Jadi ekonominya juga ekonomi kelas ke bawah. Jadi istilahnya untuk sehari-hari ini kalau nggak bekerja ya nggak makan full istilahnya begitu. Kesadaran untuk perubahan memang membutuhkan wadah yang baik untuk perkembangan anak dan remaja. Memang bukan perkara yang mudah, tetapi pembuktian adalah realisasi dan bukan hanya sekedar mimpi. Wabawi Caman Batu. Permisi Mas. Ya. Mas Dut. Oke Mas. Oh, ya. Jadi gini Mas, untuk beberapa hari ke depan. Iya. Boleh nggak saya mendokumentasikan, jadi ingin ngerti sekalian kegiatannya teman-teman gitu loh Mas. Sangat sekali boleh Mas, sangat sekali boleh. Ini kita bukan kelompok eksklusif yang tertutup, tapi memang kita terbuka siapa saja untuk boleh, entah itu hanya sekedar berkunjung, belajar di sini. Nanti kalau perlu nama saya Dani Setiawan, saya di sini sebagai salah satu volunteer yang membina rumah baca di Kampung Dadap Sari Sangkrah ini. Sejak saya merespon dari Mas Diki Aditya Bangunbudaya yang dari Sangkrah, dia memiliki ide untuk membuat perpustakaan pada awalnya. Dia melihat kondisi kampungnya yang mungkin butuh sebuah kegiatan yang positif. Jadi emang dia ingin melakukan sebuah perubahan. Dulu ceritanya sih rapat tuh sama teman-teman di lokasinya di SD, kita ngobrol-ngobrol.
ayo kita nggawe apa iki enake ngono. Nggawe tongkrongan apa nggawe piye lah, tempat sing iso nggo kumpul ngono. Dulu ada Bento, teman saya Bento itu bilang, kita kalau buat perpustakaan aja gimana? Bilang sama teman-teman gitu, oke tuh, kuwi apik ngono. Tapi nggone ning ndi? Ngene adewe ra ndek nggon ngono. Terus kita ngobrol ranggenah itu Mas, terus tertuju di sini. Wah, pos rondo iki apik iki. Coba ditembusi Pak RW ngono. Alhamdulillah itu disetujui, tapi nggak jalan, cuma sampai itu aja saya sharekan ke teman-teman dan mulai apa wiwiti lah, sing wiwiti nggak ada dan saya pun asik dengan pekerjaan saya. Pas waktu di rumahnya Mas Dut itu saya ngobrol-ngobrol sama Mas Dut, Mas aku dulu pernah punya cita-cita Mas, pengen bikin perpustakaan di kampung saya. Wah itu HP kuwi, ya mlaku wae gitu. Lah terus piye Mas carane Mas? Mlaku ngono. Nggone enek ra. Dhisik pandangane ning pos rondo Mas, marahi nggon liyane renek ngono. Mas Dut tapi belum respon itu, belum respon, dicuekin. Aku tetep obah cak iso aku Mas. Terus kemudian sebenarnya saya nggak respon selama 3 bulan. Pada akhirnya terus Mas Dut itu tiba-tiba telepon saya itu hari Minggu. Saya ke rumahnya, dikasihlah buku 1 kardus. Bak, iki, ayo gawe perpustakaan di situ. Wah, kemen iki Mas. Wah, nyenengke matur nuwun Mas, matur nuwun. Yang dari buku itu kemudian secara viral dari media sosial itu sangat direspon dengan baik dari segala penjuru Nusantara. Kalau mau disebutkan itu awal-awalnya malah bantuan datang itu dari Makassar, Sulawesi. Berikutnya dari berbagai daerah, hampir dari seluruh Nusantara memberikan bantuan untuk apa pergerakan pembuatan perpustakaan kampung ini awalnya. Sampai akhirnya tanggal 17 Januari 2014 Rumah Baca ini diresmikan. Kalau tujuannya bikin tempat ini emang biar teman-teman pemuda-pemudi ini bisa kumpul Mas. Soalnya yang di tempat kumpul-kumpulan yang di dalam sana itu udah nggak sehat menurut saya. Betul, waktu itu orang mendengar nama Sangkrah sudah merinding dulu. Gitu Pak ya? Iya, betul. Di jalan itu panjenengan melihat orang mendem, maling dan sebagainya itu Sangkrah dulu memang gudang. Tempatnya. Iyalah boleh dikata gitu.